Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ADT, silakan masuk. Mari silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bapak senang sekali bertemu dengan ADT. Bagaimana kabarmu hari ini, Dik? Kabar saya ini baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ADT pasti bertanya-tanya kenapa dipanggil oleh Pak Yuda ke ruang BK. Memangnya ada apa, Pak? ADT Pak Yuda panggil ke sini untuk menindaklanjuti hasil informasi tentang ADT beberapa hari yang lalu. Maksudnya apa, Pak? Begini ADT, dari hasil ngobrol santai dengan wali kelas juga Bapak Ibu guru yang lain, sepertinya kamu mempunyai masalah. Apa benar itu ADT? Masalah apa ya, Pak? Jadi begini, hari Rabu kemarin waktu Pak Yuda wawancara dengan ADT, Pak Yuda telah menyimpulkan bahwa ADT mempunyai permasalahan dalam hal rendah diri. Apa benar itu ADT? Benar, Pak. Nah, maksud Pak Yuda memanggil ADT pada hari ini untuk menanyakan kepada ADT apakah bersedia untuk melakukan konseling dengan Bapak supaya ADT dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi sekarang. Bersedia, Pak. Baiklah, sebelum Pak Yuda melanjutkan, marilah berdoa dulu agar kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar. Berdoa langsung Pak Yuda pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ngomong-ngomong, ADT apa sudah pernah melakukan konseling sebelumnya ya? Sudah, Pak. Dulu di SMP saya pernah konseling dengan guru BK di sekolah SMP saya. Baiklah, kalau ADT sudah pernah melakukan konseling, berarti ADT sudah tahu gambaran konseling itu seperti apa. Pertemuan yang kita lakukan seperti ini itu sudah termasuk konseling. Biasanya konseling dilakukan 2 sampai 5 kali pertemuan, tergantung permasalahannya. Waktu biasanya 30 sampai 50 menit. Bisa lebih dari waktu yang telah ditentukan dengan kesepakatan terlebih dahulu. Tentunya kesepakatan kita, Pak Yuda sebagai konselor dan ADT sebagai klien. Apapun yang kita bicarakan dalam konseling ini akan Bapak rahasiakan. Bapak tidak akan memberitahukan kepada orang lain tanpa seizin ADT. Tujuan kita mengadakan konseling sudah jelas, yaitu ingin mengubah perilaku ADT terutama dalam hubungan sosial. Dari sini, apa ada yang perlu ditanyakan ADT? Tidak, Pak. Saya sudah mengerti. Dan waktu saya melakukan konseling pertama kali juga diberi gambaran tentang proses konseling. Baiklah, sekarang kita mulai saja konseling pada pertemuan ini. Namun sebelumnya Pak Yuda akan memutarkan video YouTube terlebih dahulu, boleh ya? Iya, Pak, boleh, Pak. Hai teman-teman, nama aku Galuh. Kali ini aku akan membahas tentang rendah diri. Sebelum membahas rendah diri lebih lanjut, aku mau jelasin bahwa ada 2 hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama, inferiority complex, dan yang kedua, inferiority feelings. Inferiority complex yaitu sebuah gejala dari gangguan mental. Sedangkan inferiority feeling yaitu perasaan yang umum terjadi, seperti merasa lemah, tidak lengkap, tidak utuh, merasa tidak dipedulikan, atau merasa ada ketergantungan. Nah, rendah diri ini masuk ke dalam kategori inferiority feeling. Perasaan rendah diri itu adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi ini bukan permasalahan gangguan mental atau gangguan patologis ya. Dan perasaan rendah diri ini pun bisa menjadi motivasi seseorang untuk lebih baik lagi.
Oke, sekarang kita akan membahas tentang tips mengatasi rendah diri. Yang pertama yaitu kenali dan pahami diri kalian. Manusia di seluruh dunia itu punya keunikan dan kelebihannya masing-masing. Jadi fokuslah pada kelebihan kalian. Karena setiap orang itu punya nilai sendiri, punya keyakinan sendiri, punya tujuan hidup sendiri juga. Jadi kalian tidak perlu merasa sama. Yang kedua, ingat, hidup itu bukan perlombaan. Jika kalian sudah paham tentang diri kalian, mengerti kelebihan, keunikan, dan tujuan hidupmu, tidak perlulah membandingkan diri dengan orang lain, atau membandingkan diri dengan penggaris hidup orang lain. Setiap orang memang punya tujuannya masing-masing. Jadi, kamu boleh banget kok berjalan sesuai dengan caramu dan berbeda dengan orang lain. Mulai sekarang, kalau misalnya kalian lagi scrolling HP lalu melihat achievement teman-teman, lihatlah achievement teman-teman kalian sebagai motivasi. Dan kalian cukup merasa bahagia dan mensupport teman-temanmu itu. Yang ketiga, teman-teman perlu unlearn atau meninggalkan sesuatu hal yang tidak relevan. Sederhananya, proses unlearn ini semacam klik undo ketika teman-teman sedang mengetik di komputer. Sadari pikiran-pikiran rendah diri, fokuslah pada dirimu untuk menjadi lebih baik, dan tinggalkan pikiran-pikiran yang gak relevan dengan perkembanganmu. Tapi tenang aja, gak usah buru-buru, ini sebuah proses kok. Yang keempat, yaitu afirmasi positif. Teman-teman cukup mengucapkan kalimat-kalimat positif di saat pagi hari sesudah bangun tidur atau malam hari sebelum tidur. Misalnya, aku berharga. Aku gagal, tapi tidak apa-apa, aku besok bisa coba lagi. Kalimat-kalimat positif ini bisa mengubah perasaanmu dan membuatmu merasa lebih yakin lagi. Yang terakhir yaitu lakukan relaksasi. Teman-teman bisa melakukan deep breathing, yaitu teman-teman mengambil nafas secara dalam. Tujuannya untuk meredakan ketegangan dan menenangkan saraf. Setelah melakukan deep breathing, pikiran teman-teman akan lebih jernih dan punya energi kembali. Dan pastinya teman-teman perlu berterima kasih atau melakukan afirmasi positif bahwa hari ini teman-teman sudah bisa mengatasi rendah diri. Nah, inferiority feeling adalah sebuah perasaan yang umum terjadi oleh siapapun. Semoga tips-tips tadi bisa membantu teman-teman untuk mengatasi perasaan tersebut. Kalau misalnya inferiority feeling ini mengganggu aktivitas sehari-hari dan susah dikontrol, ini bisa jadi tanda inferiority complexity. Tapi jangan ragu ya untuk datang ke profesional seperti psikolog dan jangan sampai self-diagnosis. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, jadi video tersebut merupakan contoh rendah diri dan juga cara mengatasinya, seperti yang dialami oleh ADT saat ini, yaitu ADT mengalami rendah diri. Sekarang silakan ceritakan permasalahan ADT agar Pak Yuda mengetahui lebih jauh. Begini Pak, saya berpikir bahwa saya itu tidak pantas bermain dengan teman-teman karena saya orang miskin Pak, sedangkan teman-teman saya orang berada, motor mereka bagus, sedangkan saya tidak punya motor. Saya tidak pantas bergaul dengan mereka. Dan saya juga berpikiran bahwa teman-teman tidak mau mengajak saya bermain karena status ekonomi yang tidak sama dengan mereka, Pak. ADT merasa seperti itu baru saja atau sudah lama ya? Semenjak saya masuk sekolah ini, Pak. Apa yang menyebabkan ADT punya pikiran bahwa ADT tidak berharga di mata teman-teman ADT? Bila saya sedang berkumpul dengan teman-teman, saya merasa bahwa teman-teman itu menjauhi saya. Selama ini ADT yang menghindar dari teman-teman atau teman-teman yang menghindar dari ADT? Dua-duanya, Pak. Oh, mungkin itu hanya pikiran ADT saja. Kalau teman-teman menjauhi ADT, apakah dari ADT sendiri sudah pernah berusaha untuk bergabung? Bila
teman-temannya bermain ataukah sekedar berkumpul untuk bercanda? Tidak, Pak. Saya tidak berani bergabung. Saya akan merasa minder nantinya. Pak Yuda rasa perasaan minder dan rasa rendah diri timbul karena pikiran negatif ADT sendiri yang berpikir bahwa teman-teman ADT tidak mau mengajak bermain ADT karena status ekonomi ADT yang tidak standar dengan mereka. Karena ADT tidak pernah mencoba bergabung dengan teman-teman sekalipun hanya untuk bercanda. ADT ingin merubah pikiran negatif tersebut supaya ADT bisa bermain dengan teman-teman tanpa ada rasa minder dan rendah diri. Dan apakah benar yang baru saja Pak Yuda katakan? Iya, Pak. Apa yang Pak Yuda katakan benar. Pikiran negatif tersebut datang tiba-tiba ketika saya ingin bergabung bercanda. Apakah saya bisa mengubah pola pikir saya, Pak? Saya ingin mempunyai banyak teman di sekolah ini. Tentu saja bisa, Nak. Nah, sekarang Pak Yuda ingin menjelaskan tujuan konseling agar diskusi kita nanti lebih terarah dan bermakna. Bagaimana pendapatmu? Baik, Pak. Saya setuju sekali. Terima kasih atas pembahasanmu. Bapak akan membantu ADT untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang positif. Untuk itu, dalam konseling ini, upaya untuk membantu permasalahan ADT, Pak Yuda akan mencoba menggunakan strategi kognitif restructuring. Strategi ini adalah strategi mengubah pola berpikir dari pikiran yang negatif diubah menjadi pikiran yang positif. Strategi ini membantu ADT belajar mengenal dan menghentikan pikiran-pikiran negatif yang merusak diri, tetapi juga mengganti pikiran-pikiran tersebut dengan pikiran yang positif. Apakah ADT bersedia untuk melakukan strategi ini? Iya, Pak. Saya setuju dengan strategi tersebut. Kalau begitu, kita mulai menerapkan strategi kognitif restructuring. Dalam situasi-situasi apa yang membuat ADT jadi berpikir buruk terhadap teman-teman dan hal-hal apa saja yang difikirkan ADT ketika sebelum, selama, dan setelah situasi itu berlangsung? Maksudnya, Pak? Begini saja, Pak Yuda berikan contoh supaya ADT bisa mengerti apa yang Pak Yuda maksud. Misalnya, situasi Pak Yuda yang ingin kerjasama dengan rekan Pak Yuda yang mengharuskan mengeluarkan modal yang cukup banyak. Kemudian Pak Yuda mempunyai pikiran-pikiran negatif sebelum pertemuan, selama pertemuan, dan setelah pertemuan. Seperti contoh sebelum pertemuan, apakah lebih baik saya tidak menjalin kerjasama ya? Bagaimana jika rekan saya membohongi saya dengan menipu saya dan membawa uang modal? Selama pertemuan, saya mengajukan banyak pertanyaan yang mungkin membuat rekan saya tidak nyaman dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Saya yakin rekan saya tidak ingin menjalin kerjasama dengan saya. Setelah pertemuan, alangkah bodohnya saya. Mengapa saya bersikap tidak sopan pada rekan saya? Saya malu jika bertemu dengan rekan saya yang ingin mengajak kerjasama. Nah, contoh pikiran yang positif sebelum pertemuan, saya akan mencoba untuk menerima hubungan kerjasama dengan rekan saya. Selama pertemuan, saya akan mencoba bersikap baik dengan semua orang yang ingin mengadakan kerjasama. Pertemuan ini memberi kesempatan bagi saya untuk menjalin kerjasama yang baik dengan rekan kerja. Setelah pertemuan, saya dapat mengingat alangkah mudahnya bagi saya untuk membicarakan hal-hal yang menarik untuk bisnis saya. Sejak pertemuan dengan rekan saya, membuat saya jadi berminat untuk menjalin kerjasama bisnis dengan rekan saya. Itu tadi sebuah deskripsi tentang pikiran negatif dan pikiran positif dari sebuah permasalahan yang
diberikan contoh oleh Pak Yuda. Sekarang coba ADT mengidentifikasi dan mengenali situasi-situasi dan pikiran-pikiran negatif dihubungkan dengan masalah yang ADT hadapi. Silakan. Nah, ya Pak, ketika jam istirahat dan ketika teman-teman mulai bercanda dan bermain, saya selalu berpikir negatif. Seperti pikiran-pikiran negatif saya seperti sebelum pertemuan, apakah lebih baik saya menghindari mereka dan pergi ke kantin sendirian? Apakah lebih baik saya membaca buku? Selama pertemuan, saya yakin mereka semua akan cuek terhadap saya. Saya yakin mereka semua akan menyindir saya. Saya yakin mereka akan menghina saya. Setelah pertemuan, saya tidak diperhatikan sama sekali oleh teman saya. Saya benar-benar tidak disukai teman-teman saya. Teman-teman saya menghina saya. Sekarang ADT sudah bisa mengidentifikasi dan mengenal pikiran-pikiran negatif yang ada pada diri ADT. Coba sekarang ADT mengidentifikasi situasi-situasi dan pikiran-pikiran positif, terutama bila ADT sedang jam istirahat dan melihat teman-teman bercanda atau bermain. Apa ADT sudah mengerti? Ya Pak, saya akan mencobanya. Seperti saya tidak boleh menganggap bahwa teman saya cuek terhadap saya. Saya tidak boleh menganggap bahwa teman-teman saya tidak memperhatikan saya. Dengan saya tidak pernah mencoba bergabung dengan mereka, teman-teman saya tidak akan memperhatikan saya lagi. Jadi saya selalu ikut bergabung meskipun hanya mendengarkan saja, supaya teman-teman saya memperhatikan saya. Apakah seperti itu, Pak? Ya, bagus sekali ADT. Pak Yuda yakin kamu bisa melakukannya. Sekarang kita pindahkan pikiran-pikiran negatif ADT ke pikiran-pikiran yang positif. Silakan dicoba ADT. Bila jam istirahat berlangsung dan ketika teman-teman bercanda dan berkumpul, pikiran positif saya sebelum pertemuan, saya akan mencoba untuk bergabung dengan mereka. Apapun resikonya, saya harus bisa menerimanya. Saya tidak boleh berdiam saja ketika sedang bermain atau bercanda dengan mereka. Selama pertemuan, saya akan mencoba bersikap baik terhadap mereka agar mereka bisa memperhatikan saya. Sekarang waktunya saya untuk memberanikan diri bercanda dan bermain dengan mereka. Setelah pertemuan, ternyata teman-teman saya baik semua. Ternyata teman-teman saya peduli dan memperhatikan saya. Bagus sekali ADT. Begitu cepat ADT menangkap penjelasan Pak Yuda, sehingga Bapak jadi senang dengan konseling kita kali ini. Pada pertemuan berikutnya, Pak Yuda akan memberikan tugas buat ADT. Bila jam istirahat berlangsung ataupun ketika teman-teman sedang berkumpul untuk bercanda ataupun bermain, ketika itu ADT ingin bergabung dengan mereka. Bila tiba-tiba pikiran negatif muncul, yang ADT harus lakukan adalah mengubahnya ke pikiran-pikiran yang positif dengan segera, supaya ADT bisa bermain dengan mereka tanpa ada pikiran buruk yang menyertai. Bila dalam waktu itu ADT tidak berpikir negatif dan langsung dapat berpikir positif, berarti ADT berhasil mengubah pola berpikir ADT terhadap teman-teman ADT. Apa ADT mengerti dengan penjelasan Pak Yuda? Mengerti, Pak. Baik, sebelum diakhiri, Pak Yuda dalam pertemuan hari ini. Hari ini ADT sudah dapat mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, ADT menyetujui strategi yang diberikan Pak Yuda, yaitu strategi kognitif restructuring untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang ADT hadapi.
ADT juga sudah dapat mengidentifikasi dan mengenali pikiran-pikiran negatif yang ada pada diri ADT sekaligus ketika teman-teman ADT bermain. Lalu ADT dapat menggantinya dengan pikiran-pikiran yang positif. Apa betul demikian ADT? Iya, Pak. Pertemuan selanjutnya kira-kira kapan bisa kita laksanakan? Hari Selasa tanggal 7 Desember jam setengah 10 ya, Pak. Bagaimana Bapak bisa? Ya, boleh, bisa. Kalau begitu, bolehkah saya kembali ke kelas lagi, Pak? Tentu saja boleh. Silakan ADT mengikuti pelajaran selanjutnya. Pak Yuda mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya ya ADT. Ya, Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh iya ADT, silakan duduk. Ya, Pak, terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini ADT? Baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum melanjutkan, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin Pak Yuda langsung. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana tugasnya ADT? Sudah, Pak. Ini tugas saya, Pak. Ya, Pak Yuda periksa dulu ya tugasnya. Baik, mari kita evaluasi bersama. Tampaknya ADT berhasil ini mengubah pikiran negatifnya ke pikiran positif. Iya, Pak. Kemarin ketika hari Sabtu sebelum masuk kelas dan waktu istirahat, teman-teman berkumpul, bercanda dan bermain. Saat itu juga saya beranikan diri untuk bergabung dan saya bisa membuat mereka ketawa dengan cerita lucu saya. Mereka bisa tertawa terbahak-bahak dan ketika istirahat mereka menghampiri saya untuk mengajaknya bermain dan bercanda lagi. Selain itu, mereka mengajak saya ke kantin untuk jajan bareng. Saya benar-benar senang, Pak. Sebelum saya mencoba bergabung dengan mereka, sempat ada pikiran untuk menyendiri lagi. Akhirnya saya coba berpikir positif dengan mencoba untuk langsung bergabung dan ikut bercerita. Akhirnya saya bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Ternyata mudah ya, Pak, menghilangkan pikiran negatif dari diri kita. Oh iya, Pak, setelah bergabung dengan mereka, ADT langsung berkata pada diri sendiri, yes, saya bisa. Bagus sekali ADT. Dalam konseling, apa yang dilakukan ADT tadi disebut penguat positif atau reinforcement. Dalam pertemuan kali ini, ADT telah menunjukkan keberhasilan dalam mengubah pola pikir yang buruk terhadap teman-teman ADT. ADT bisa menggunakan strategi kognitif restructuring ini selama ADT memerlukan dalam situasi yang menekan. Bisa dimengerti ADT? Mengerti, Pak. Jika suatu hari nanti ADT merasakan perasaan rendah diri lagi, saya akan berusaha untuk selalu berpikir positif. Apakah sampai di sini pertemuan kita, Pak, hari ini, Pak? Baiklah, kalau begitu saya kira sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri, Pak Yuda akan merangkum pertemuan pada hari ini. Dari hasil evaluasi pada tugas yang diberikan pada pertemuan pertama, ADT telah berhasil mempraktekkan pikiran positifnya ketika bergabung dengan teman-temannya untuk bercanda dan bermain. ADT juga memberi reinforcement terhadap dirinya sendiri. Keberhasilan ADT dalam mengubah pola pikir menjadikan konseling ini berakhir pula, karena keberhasilan telah diperoleh ADT sebagai konseli tanpa bantuan dari Pak Yuda sebagai konselor.
Benar seperti itu ADT. Iya Pak. Sekarang mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Tidak alamin. ada perkembangan yang lebih jauh, kabari Pak Yuda ya. Ya Pak. Sekarang bolehkah saya kembali ke kelas lagi Pak? Tentu saja boleh. Silakan ADT kembali ke kelas dan Pak Yuda ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya ADT. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.